detik-detik kelahiran Rasulullah dan peristiwa menakjubkan di alam raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Sejak Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tertulis di pintu-pintu surga. Kemunculannya juga dikabarkan melalui kitab Taurat dan Injil dan disampaikan para murabbi dan pendeta. Nama Muhammad bukanlah nama pemberian manusia. Ia adalah nama yang disampaikan Allah kepada ibundanya Sayyidah Aminah dan kakeknya Abdul Muttalib melalui malaikat dan isyarat mimpi. Dalam satu riwayat, seperti tercantum dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Sayyidah Aminah didatangi malaikat ketika sedang mengandung. Kepada Sayyidah Aminah, malaikat tersebut menginformasikan bahwa anaknya yang berada dalam kandungan akan menjadi pemimpin umat dan meminta agar menamainya Muhammad. Begitu juga dengan sang kakek Abdul Muttalib. Dia mendapat wasiat menamai Muhammad dari mimpinya. Pada saat Nabi Muhammad lahir, Abdul Muttalib membawanya ke dalam Ka'bah dan bertawaf. Setelah itu, ia keluar dan melewati kerumunan massa. Mereka kemudian bertanya kepada Abdul Muttalib perihal nama cucunya itu. Maka dijawablah kalau nama cucunya adalah Muhammad. Orang-orang kembali bertanya mengapa dinamakan Muhammad. Sebuah nama yang terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu. Karena tidak seorang pun dari nenek moyang dan bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama itu. Sesungguhnya aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya, jawab Abdul Muttalib. Secara bahasa, Muhammad berarti yang dipuji atau terpuji. Terkait masa kelahiran Nabi, ada banyak pendapat dan riwayat yang menjelaskan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun, menurut riwayat yang paling masyhur, Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah, tahun di mana Raja Abrahah dari Yaman dan pasukan bergajahnya menyerang Ka'bah. Persisnya tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 29 Agustus 580 Masehi di kota Makkah. Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas yang menyatakan Rasulullah dilahirkan di hari Senin tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Karenanya 12 Rabiul Awal menjadi titi mangsa yang paling dinanti oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Sebagai bentuk kegembiraan atas hadirnya sosok panutan alam, tak heran jika beberapa kejadian langka dan mengagumkan turut mendahului dan mengiringi kelahiran Rasulullah SAW. Sejumlah kejadian menakjubkan yang menyertai kelahiran Nabi antara lain sebagai berikut. Pertama, hancurnya pasukan Abrahah yang hendak menyerang Ka'bah oleh kawanan burung ababil. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 571 Masehi, tepat pada tahun kelahiran Nabi SAW. Penyerangan Abrahah sendiri dipicu oleh kecemburuannya melihat bangunan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Kendati Raja Abrahah sudah mendirikan gereja super megah sebagai tandingannya, namun masyarakat Arab tetap memilih berkunjung ke bangunan tua yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut. Itulah alasannya Abrahah bertolak dari Yaman bersama pasukan bergajah untuk menghancurkan rumah Allah tersebut. Namun Allah berkehendak menyelamatkan rumahnya. Gajah-gajah Abrahah berhenti di tempat yang dikehendakinya. Saat itulah Rabbul Ka'bah menurunkan kawanan burung ababil dari berbagai penjuru dengan membawa batu-batu dari tanah yang membakar. Batu-batu tersebut kemudian ditimpakan dari atas kepala bala tentara Abrahah. Kedahsyatan peristiwa ini pun diabadikan Al-Quran dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Kedua, sebagaimana yang diungkap Mahzum bin Hani Al-Mahzumi pada malam kelahiran Nabi SAW, istana Kisra berguncang hingga 14 ruangannya runtuh. Api di negeri Persia yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. Padahal sudah 1000 tahun lamanya, api tersebut selalu menyala. Seiring dengan kejadian itu, air danau sawah surut, lembah Samawah kebanjiran, sejumlah mata air mengering sehingga membuat Kisra dan rakyatnya bingung dan kelimpungan.
Dikabarkan pula seorang kepercayaan Kisra bernama Al-Mubidhan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Yufrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Menurut penafsiran, sebuah peristiwa besar di penjuru Arab akan terjadi. Peristiwa dimaksud tak lain adalah kelahiran Nabi SAW. Ketiga, setelah kelahiran Nabi SAW, kaum jin tak lagi bisa mengintip berita langit. Hal itu diakui oleh kaum jin sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya, tetapi sekarang siapa saja yang mencoba mendengarkan tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Surah Al-Jin ayat 8-9. Padahal sebelumnya mereka dengan mudahnya mendapatkan kabar dan perintah langit untuk kembali disebarkan kepada juru ramal dan tukang sihir. Namun setelah Nabi SAW lahir, Allah meminta langit dan dihalangi dari setan dan dipenuhi penjagaan malaikat panah-panah api sehingga mereka tak lagi bisa mendengarnya. Diriwayatkan, tatkala tak bisa mengakses informasi langit, kaum jin berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada iblis. Dengan cepat, iblis menginstruksikan agar kaumnya menyebar ke seluruh bumi, dari barat sampai timur, seraya memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ternyata, dari hasil pengamatan mereka, ditemukan bahwa di kota Mekah ada seorang bayi yang tengah dikerumuni malaikat. Bayi itu mengeluarkan sinar dan memancar ke langit. Para malaikat pun sibuk menyampaikan salam kepada panutan alam yang baru saja dilahirkan. Begitu kejadian tersebut dilaporkan, iblis sangat menyesalkannya, sebab panutan alam telah datang. Artinya, rahmat bagi umat manusia akan terlimpahkan, sehingga pantas menurutnya jin dan setan dihalang-halangi naik ke langit dan mencuri informasinya. Peristiwa keempat yakni beberapa keajaiban yang menimpa Halimah Asy-Sya'diyah, ibu persusuan Nabi SAW. Kala itu serombongan wanita dari Bani Sa'id datang guna mencari bayi yang akan disusuinya demi mendapatkan upah dan bayarannya, termasuk Halimah yang diantar oleh suami beserta bayi mungilnya. Namun 2 hari berada di Mekah, Halimah belum juga mendapatkan bayi. Yang tersisa hanyalah bayi bernama Muhammad bin Abdullah. Rupanya bayi yang satu ini tak menjadi pilihan para wanita Bani Sa'id lainnya. Mengingat kondisinya yang yatim, harapan mereka mendapat upah dari bekerja menyusuinya tak akan terpenuhi. Tetapi karena tak mau pulang dengan tangan kosong, akhirnya Halimah sepakat dengan sang suami untuk mengambil bayi yatim bernama Muhammad itu. Tak diduga, begitu sang bayi diterima dan dibuka kain bungkusnya, Halimah melihatnya penuh takjub. Wajah sang bayi yang bercahaya membuat dirinya begitu kagum, karena baru itu ia mendapatkan bayi yang luar biasa. Tak sampai di situ, begitu si bayi disusui, air susu dari Halimah mengalir deras. Bahkan unta yang ditumpangi mereka yang semula kurus seketika menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan. Sejak itu, keberkahan pun berlimpah, tidak hanya kepada keluarga Halimah, tetapi juga kepada kabilahnya. Itulah beberapa peristiwa menakjubkan yang menyertai kelahiran Nabi SAW. Masih banyak lagi peristiwa lainnya, seperti bersujudnya berhala-berhala, terdengar suara dari dalam Ka'bah, ramainya burung-burung seakan memberi salam, kejadian Aminah yang sama sekali tak merasa letih setelah melahirkan Nabi SAW, datangnya para wanita mulia mendampingi persalinannya, kondisi bayi seperti yang sudah dikhitan, dan sebagainya. Itulah sekilas tentang kelahiran Nabi. Beberapa peristiwa mengagumkan yang menyertainya dan tradisi memperingatinya. Mudah-mudahan hal ini membuat kita semakin cinta dan kagum kepada Rasulullah SAW, serta kelak hari kiamat kita dikumpulkan bersamanya.
Tentu kecintaan kepada Rasulullah tak berhenti sampai di situ, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kecintaan kepada Allah dan ketaatan terhadap agama yang diajarkannya, sebagaimana tertuang dalam surah Ali Imran ayat 31. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.